Perkenalkan, nama saya Dwi Melanti, bersepupu dari kelas 12 Kimia SMA Swasta Santa Lucia. Pada video ini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan soal kimia. Soal yang nomor 3 yaitu, tekanan uap air pada suhu tertentu adalah 20 mHg. Jika 60 gram urea dengan Mr 60 dilarutkan dalam 72 gram air dengan Mr 18, hitunglah uap larutan tersebut. Diketahui dalam soal yaitu P0 sama dengan 20 mMHg atau sering disebut sebagai tekanan uap air. Diketahui lagi yaitu gram urea sebanyak 60 gram dengan Mr sama dengan 60. Gram air yaitu 72 gram dengan Mr sama dengan 18. Yang ditanya dalam soal yaitu uap larutan tersebut dilambangkan dengan P. Untuk mencari nilai uap larutan atau P, kita dapat memasukkan rumus P sama dengan XP atau sering disebut dengan fraksi mol zat pelarut dikali dengan P0 atau tekanan uap air. Dapat kita jabarkan lagi bahwa SP adalah NP per NP tambah NT. Jadi untuk menjawab soal ini kita harus menentukan NP dan NT-nya dulu dengan cara NP sama dengan massa zat pelarut yaitu air 72 per Mr zat pelarut yaitu 18. 72 per 18 yaitu 4 mol. Dan NT adalah massa zat terlarut yaitu gram urea 60 gram dengan Mr 60. Maka NT-nya adalah 1 mol. Kita masukkan ke rumus XP yaitu NP 4 per NP tambah NT 4 tambah 1. Maka 4 per 5. Kita kembali ke rumus yang ini menjadi 4 per 5 dikali P0 yaitu 20. Maka P sama dengan sisa 4 16 mMHg. Selanjutnya yaitu nomor 6. Setarakanlah persamaan reaksi redoks berikut dengan cara perubahan bilangan oksidasi yaitu Al tambah NO3 negatif menghasilkan AlNO2 negatif tambah NH3 dengan suasana basah. Untuk menjawab soal ini, kita terlebih dahulu menuliskan persamaan reaksinya yaitu Al tambah NO3 negatif menghasilkan AlNO2 negatif tambah NH3. Setelah itu kita akan menghitung bilangan oksidasi dari persamaan ini. Al yaitu 0, NO3 yaitu positif 5, AlNO2 negatif yaitu positif 3, NH3 yaitu negatif 3. Langkah pertama untuk menjawab ini yaitu tentukan atom-atom yang mengalami perubahan Bilox. Al ke AlO NO2 negatif mengalami oksidasi sebanyak 3. NO3 negatif ke NH3
mengalami reduksi sebanyak 8. Yang mengalami reaksi oksidasi yaitu Al menjadi AlNO2 negatif. Mengalami reduksi yaitu NO3 negatif menjadi NH3. Langkah kedua yaitu setarakan atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya. Al menjadi Al2 negatif sudah setara, dan NO3 negatif menjadi NH3 juga sudah setara. Langkah ketiga yaitu tentukan jumlah penaikan dan penurunan biloks, yaitu oksidasi sebanyak 3 dan reduksi sebanyak 8. Tahap keempat yaitu setarakan jumlah kenaikan dan penurunan biloks, yaitu ini kita kali 8, ini kita kali 3, dan reaksinya akan menjadi 8Al tambah 3NO3 negatif menghasilkan 8Al NO2 negatif ditambah dengan 3NH3. Langkah kelima yaitu setarakan muatan dengan menambahkan ion OH positif. Karena ini dalam suasana basah, maka kita akan menambahkan OH positif. Maka ini yaitu -3 dan ini yaitu -8 dengan selisih 5. Maka ion OH negatif kita tambahkan di sebelah kiri dan menjadi 8Al tambah 3NO3 negatif tambah OH negatif menghasilkan 8Al NO2 negatif tambah 3NH3. Yang terakhir kita ke tahap ke-6 yaitu menambahkan H2O ke unsur yang kekurangan hidrogen, yaitu di ruas kiri. Maka di sini akan ditulis 8Al tambah 3NO3 negatif tambah 5OH negatif tambah 2H2O menghasilkan 8Al NO2 negatif tambah 3NH3. Kita lanjut nomor 9 yaitu soal logam A dapat mendesak logam B dari larutannya. Logam C dapat mendesak logam B dari larutannya. Sedangkan logam C tidak dapat mendesak logam A dari larutannya. Tentukanlah urutan potensial reduksi yang makin negatif dari logam-logam tersebut. Kita ketahui bahwa dalam deret volta menyatakan bahwa logam kiri dapat mereduksi ion dari larutannya yang sebelah kanan. Namun sebaliknya, logam yang sebelah kanan tidak dapat mereduksi dari larutannya ke logam sebelah kiri. Jadi, dapat kita lihat bahwa di sini logam A dapat mendesak logam B dari larutannya. Maka posisi A berada di kiri posisi B, yaitu A, B. Dengan E0, A lebih kecil dari E0, B. Yang kedua yaitu
logam C dapat mendesak logam B dari larutannya, maka posisi logam C berada di sebelah kiri logam B. Maka nilai dari E0C lebih kecil dari E0B. Yang ketiga yaitu, sedangkan logam C tidak dapat mendesak logam A dari larutannya, maka posisi A berada di kiri C dengan nilai E0 A lebih kecil dari E0 C. Jadi dari data ini dapat kita simpulkan bahwa E0 A sama dengan bernilai negatif, E0 B bernilai positif, dan E0 C berada di antara keduanya. Di soal, tentukanlah urutan potensial reduksi yang makin negatif dari logam-logam tersebut. Maka urutannya adalah B, C, dan A. Positif berada di antara keduanya dan negatif. Sekian, terima kasih.